teman tentunya dari Matthew Baker ya ketika bermain di Liga Australia Junior tentunya. Uni Emirat Arab kala itu. Ya. Dan kala itu kalau tidak salah ada cukup 8 peserta, Chris. Dan kita di semifinal kalah oleh Uni Emirat Arab. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never Dan own. ritme permainan, dikte permainan Australia mampu lebih dapat mendikte ritme permainan kita. Beberapa kali kita dapat kehilangan bola dan sulit untuk keluar dari zona pertahanan dari Indonesia tentunya, Chris. Berkali-kali bertubi-tubi kita ada kurang lebih hingga menit ke-7 ada 3 hingga 4 kali tindakan dari timnas Australia yang diarahkan kepada gawang yang dijaga di Persija Junior tentunya. Dengan cepat kembali Fabio Askeirawan lempar di dalam. Cukup baik kali ini, sebuah peluang untuk Indonesia mampu melakukan serangan. Sayang sekali masih mampu dikuasai oleh para punggawa Australia muda. Kontrol yang kurang cermat tadi terjadi. Matthew Ryan Baker harus berhati-hati. Pelanggaran karena tadi ada gangguan nih yang sampai ke penjaga gawang Jai Ajanovic. Gawang Australia. Ya karena memang di kotak keramat tersebut penjaga gawang memang tidak boleh mendapatkan gangguan. Yes. Ini bagaimana kita juga coba langsung melakukan tekanan beberapa kali tadi di sana. Al-Ghazem. Yes. Kurang lebih ada 6 kali tembakan yang dilakukan oleh timnas Australia sejak awal. Kembali dipaksa harus bertahan Indonesia. Beruntung tadi ada sebuah lawan yang sangat cermat, sangat jeli sejauh ini. Ya, patut kita apresiasi ya beberapa pergerakan defensif Indonesia yang mampu terus memblokade ruangan sehingga mitigasi serangan Australia dapat kita kurangi. Umpan langsung jauh ke depan, Mirza Wijayatullah yang dituju. Sayang sekali lebih dekat kepada Alexander Garbowski. Bali patah serangan Indonesia. 10 menit pertandingan berlangsung, belum ada satupun gol yang tercipta. Indonesia sejauh ini masih harus bertahan. Masih harus mencoba mencari solusi keluar dari tekanan. Ya, seperti yang tadi Anda sempat bahas ya, Yose, bagaimana harapannya adalah para pemain Indonesia tidak melihat negara manapun yang mereka hadapi. Artinya tanpa amnesti mereka harus terus menampilkan yang terbaik. Ya, intinya adalah bagaimana bisa atau tampil lebih terbuka, lebih santai, lebih enjoy, dan juga tidak tampil inferior seperti yang tentunya kita harapkan tidak terlalu tampil lebih inferior dan kita bisa tampil lebih maksimal. Dan tentu ini jangan lupa, tentu kita ketika menghadapi Kuwait dan juga menggilas Mariana Utara yang bisa menjadi modal atau suntikan semangat atau booster bagi Indonesia ketika berhadapan dengan pertandingan yang cukup krusial hari ini melawan Australia sebagai pertandingan cukup penentuan ya, Chris, pada hari ini. Ya, selama 11 menit pertandingan berlangsung, kita lihat bagaimana para punggawa Garuda Muda mulai bergeser, melebar ke sisi kiri. Luar biasa, Daniel Alfredo yang dituju. Daniel Alfredo masuk ke dalam kotak penalti, umpan tarik. Oh, sayang sekali goli tadi. Masih Indonesia mencoba untuk menekan. Masuk ke dalam kotak penalti, Daniel Alfredo, sayang sekali. Iya, Daniel Alfredo tadi juga menerima umpan. Cukup matang sebenarnya, namun beberapa kali pergerakan Daniel Alfredo tadi kurang dapat disupport oleh Soloran cukup baik kali ini Indonesia. Tembakan jarak jauh, sayang sekali. Sebuah inisiatif dari Zahabi Goli, pemain Indonesia bernomor punggung 7 tadi masih mampu diamankan oleh penjaga gawang Jai Ajanovic. Ya, setelah 12 menit akhirnya kita beberapa kali mencoba untuk melakukan tekanan dan juga pressure ke gawang dari timnas Australia. Angkat langsung ke dalam kotak penalti, sebuah peluang kembali Yose. Dan juga Sobat Sport dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara.
Namun harus berhati-hati, ancaman kali ini justru datang dari Australia, memaksimalkan serangan balik. Harus lebih fokus, yes, professional foul dilakukan. Yes, tadi ada satu putusan tadi. Aliran tadi ketika pemain dari timnas Australia mencoba melakukan tusukan lewat sisi kiri, namun langsung dilakukan intercept. Diserut hingga menjadi pemain bernomor punggung 7 yang sangat tajam untuk Ya, Indonesia. ini bagaimana soal jam terbang dan juga kepercayaan diri Chris, dan juga bagaimana ini lingkungan sekitar mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Zahabi Goli, dan tentunya ini kita harapkan ke depan juga tetap bermain di timnas dan tetap sustain ya Chris ya, tetap berlanjut ke Oleh Australia, Indonesia terancam kali ini. Harus berhati-hati. supaya lebih efektif juga di lini depan tentunya Chris. Setuju dengan apa yang Anda katakan Yose, dan tentunya ini merupakan doa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita melihat bagaimana Garuda Muda berjuang di atas lapangan hijau, white. Di tepatnya di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium. Kali Yose kali ini Australia bermain dari kaki ke kaki, bermain dari belakang, dan Indonesia lebih memilih untuk bertahan di zona permainan. Defensive line yang terus turun. Dia agak lebih ke dalam ya. Yes. Beberapa kali bermain lebih sedikit terbuka. Kali ini Indonesia, ya kita lihat beberapa kali ketika Australia nantiasa menguasai pergerakan bola, kita dengan cukup sigap bermain lebih defensif dan membuat blokade pertahanan sehingga sudah ditembus oleh timnas Australia. Mainkan oleh Indonesia yaitu salah satunya adalah serangan balik tadi. Ya. Itu berhasil ya. Dan kita lihat bagaimana para punggawa muda ini sangat bersabar. Oh, sayang sekali passing yang terlalu lemah tadi. Mengakibatkan sulit untuk dikontrol dengan cermat. Ya, tadi beberapa kali ketika kita bermain lebih defensif namun dapat menciptakan satu serangan balik atau tentunya dari counter attack yang cukup menarik tadi. Ketika ada 4 pemain sekaligus juga langsung muncul hingga 4 hingga 5 dalam kotak penalti Australia. Termasuk tadi ya mungkin kita harapkan ke depan bisa bermain lebih terbuka lagi. Ada juga Zahabi Goli tadi untuk dapat menciptakan finishing yang lebih sempurna lagi di waktu ke depan, Chris. Ya, kalau kita lihat sedikit tentang profil yang mematahkan pergerakan cukup gesit ditampilkan oleh punggawa muda Australia. Kembali kali ini masuk ke penalti, harus berhati-hati. Oh, cukup berbahaya, harus berhati-hati. Oh iya, itu dia, sebuah penyelamatan yang sangat heroik. Masih ada gelombang serang berikutnya, harus lebih tenang. Oh, bentur misar gawang. Terjatuh dan, ya, sebuah pelanggaran. Kita saksikan sebuah ancaman bertubi-tubi diberikan oleh Australia. Untuk Indonesia, harus lebih tenang, harus berhati-hati. Pasukan Garuda Muda asuhan Coach Novarianto, kita saksikan dalam tayangan ulang. Kita lihat bagaimana barisan pertahanan dieksploitasi oleh para pemain Australia. Ya, bertubi-tubi kali ini ada serangan ke-7 atau ke-8 dari Australia untuk terus melakukan eksekusi, dan beruntung tadi Dava mampu membendung beberapa kali serangan. Yang patut diperhatikan adalah bagaimana ketika Anthony Didulika nomor punggung 9 dan juga Max Anastasio nomor punggung 20 ketika terus mencoba membuka ruang tembak, membuka lini ruang tembak, dan mampu mencoba memecah tentunya blokade pertahanan dari Indonesia. Dan ini yang patut diwaspadai oleh Dava sebagai benteng pertahanan terakhir dari timnas tentunya, Chris. Ya, tandain, pemain harus ditandain ya. Ada Max Anastasio. Oh, terjatuh. Ya, sebuah peringatan untuk Fabio Askairawan. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Oh, iya, ada sedikit gerakan tambahan dari Fabio Askairawan tadi. Yang tidak perlu dilakukan ya tadi. Betul. Ya, pressure demi pressure.
Goli kali ini mampu meraih kecepatan. Dan kali ini sebuah peluang bagi Indonesia. Tembakan, oh sudah lebih dulu offside. Sayang sekali. Sebuah aksi yang sangat baik dari Zahabi Goli. Memberikan umpan yang terlambat tadi sayangnya kepada Mirza Fichetullah. Saksikan langsung cukup jelas. Ini adalah offside memang. Ya, sudah memang jebakan offside tadi beberapa kali ketika seorang. Namun ini yang patut kita waspadai dan juga kita apresiasi bagaimana ketika dynamic duo seperti Mirza Fichetullah dan juga tentunya dari Zahabi Goli mampu menjadi juru gedor, mampu menjadi ruang kreator serangan di lini tengah dan juga lini depan tentunya. Beberapa kali dari Zahabi Goli dan juga tentunya dari seorang Mirza Fichetullah mampu menjadi jembatan antara lini tengah dan juga lini depan dan juga ketika melakukan build up dari lini belakang secara disiplin. Ya, kita saksikan bagaimana positioning dari para pemain muda Indonesia cukup memberikan kesulitan tersendiri bagi para pemain Australia. Cukup berbahaya kali ini. Inisiatif yang diambil oleh pemain belakang Australia memotong lapangan tengah. Dan kita saksikan aksi individu kembali ditampilkan oleh pemain bernomor punggung 10, Amlani Tatu. Ya, kurang lebih kalau kita bicara soal tembakan juga beberapa kali dari timnas Australia kurang lebih ada 7 atau 8 kali tembakan, sementara Indonesia tadi terakhir kurang lebih ada 2 atau 3 kali tembakan. Ini artinya bagaimana ofensivitas serangan dan juga agresivitas timnas Australia lebih terbuka dan juga lebih terarah. Namun juga patut kita apresiasi juga bagaimana timnas Indonesia mampu membuat blokade benteng pertahanan yang cukup kokoh sehingga sudah ditembus oleh timnas Australia di sana, Chris. Peluang kali ini bagi Indonesia, sebuah tekanan. Maksudnya tarik dalam kotak penalti kepada Zahabi Goli. Namun lebih dekat kepada pemain Australia. Sebuah ancaman melalui serangan balik kali ini harus berhati-hati. 3 pemain belakang kita cukup disiplin sejauh ini. Kita saksikan. Kepingan harus ditutup. Oh, berbahaya lagi-lagi. Kita saksikan bagaimana umpan demi umpan yang dikirimkan oleh pemain Australia ini harus lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai terlambat penggawa muda Indonesia untuk kembali dan bertahan. Ya, lini serang dari Australia. Oh, gagal tadi, miss. Kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Yes. Namun kembali kita lihat ini adalah sebuah proses, memang tidak mudah ya setelah habis tekanan tadi. Ya. Namun yang patut kita waspadai dan juga patut kita tentunya wanti-wanti adalah bagaimana ketika Anthony Didulukani mampu mengkomunikasikan serangan cepat dan mampu memanfaatkan ruang sekecil apapun, mampu memanfaatkan waktu yang sangat sempit dan juga ruang yang sempit untuk melakukan tembakan. Meskipun belum ada pertahanan Indonesia atau defensif yang cukup keras dan cukup solid, namun Anthony Didulika, pemain dari Australia nomor punggung 9, mampu memanfaatkan peluang sekecil itu. Ya, dari saya kita mendengar bagaimana ada supporter Indonesia yang bernyanyi, "Ku ingin kita harus menang." Artinya sebuah gairah tersendiri bagi para penggawa timnas muda ini untuk berlaga. Goli cukup baik, mulai enjoy kali ini kita saksikan. Menemukan kepercayaan diri, bermain 1-2, sangat cantik. Sayang sekali ada kesalahan kontrol yang kurang cermat tadi dilakukan oleh Daniel Alfredo. Ya, tinggal bagaimana ketika sudah mulai ada kenyamanan, mulai sudah berani bermain 1-2 dari kaki ke kaki. Dan kita lihat Coach Nova belum bisa tenang, terus memperhatikan dengan detail. Ya, kita dari pemain timnas Indonesia beberapa kali terus mencoba pergerakan defensif. Sulit untuk mencoba keluar dari tekanan atau high press yang dilakukan oleh timnas Australia. Memang kita tahu dan kita lihat ya beberapa kali pertandingan kita sulit untuk keluar dari zona pertahanan. Praktis beberapa kali timnas goalkeeper dari timnas Australia tidak terlalu bekerja baik tentunya di malam hari ini tentunya. Ancaman kali ini dalam kotak penalti Indonesia, Melia Kliuk. Lagi-lagi Max Anastasio. Namun lebih dekat dan dihalau. Iya, kita oleh lihat ya. Australia. Chris dan juga Mirza Fichetullah ketika mencoba
menerima umpan dan juga membuka ruang tembak di lini serang tentunya. Beberapa kali kurang disupport di atas menit ke-23, 24 tadi kurang disupport oleh rekan-rekannya. Ini artinya Mirza harus bergerak lebih terbuka dan juga lebih kolektif untuk melakukan serangan, tidak berjuang sendirian di sisi kiri tadi seorang Mirza Firjatullah. Brad Malone Yang juga cukup fasih dan juga akrab mengetahui bagaimana strategi sepak bola di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia waktu itu ya, ketika membesut timnas Malaysia U19 dan juga U23. Amlani Tatu dibayangi dengan ketat tadi oleh Muhammad Firza Firjatullah. Dan juga mencoba melakukan pancingan emosi. Pemain timnas kita tetap tampil lebih tenang, tidak terlalu tidak terpancing emosinya untuk juga melakukan serangan balik besar. Ya, kali ini goli, sebuah peluang bagi Indonesia melebar ke Tuloh berjasama dia tadi dengan Daniel Alfredo. Kembali terpatah akan serangan yang coba dibangun oleh punggawa muda Indonesia. Melakukan pergerakan defensif dan ini cukup kesulitan, Chris. Beberapa kali kita cukup kesulitan untuk mencoba ketika mencoba pergerakan juga ofensif keluar dari zona pertahanan. Ini yang jadi pekerjaan rumah juga bagi Coach Nova, bagaimana mampu mengkombinasikan dari lini belakang, tengah ke depan seperti yang terjadi ketika berhadapan dengan Kuwait kala itu. Memang beberapa kali bagaimana menjadi jembatan antara lini tengah dan juga belakang cukup kesulitan. Coach Nova tadi di sana. Timnas dari tim U17 Indonesia. Ya, kali ini Daniel Alfredo. Lakukan tadi, kurang cermat. Harus lebih tenang lagi, punggawa muda Indonesia. Ya, sepertinya ketika di atas 10 menit beberapa kali dari tim U17 terus ditekan, kita sedikit kehilangan rasa sisi percaya diri dan juga sedikit confidence. Ya. Chris, beberapa kali karena memang secara kualitas individu di atas lapangan Jawa untuk sementara ini dapat dikatakan penguasaan bola atau ball position di mana tim U17 Australia bermain lebih terbuka, penguasaan bola ball position bisa kita sampaikan lebih dari 55%, di mana tim U17 Australia mampu menguasai pergerakan bola, mampu mendikte ritme serangan. Ini artinya bagaimana kita dapat keluar, bagaimana kita dapat membalikan keadaan untuk juga mendikte ritme permainan dari di malam hari ini. Ya, 30 menit pertandingan berlangsung, skor kacamata masih menghiasi layar kaca Anda dan kami, Sobat Sport dimanapun Anda berada. Apapun yang terjadi tentunya kita masih berharap dan juga tentu terus berdoa dan mendukung agar Garuda Muda Indonesia kelompok usia 17 tahun ini mampu menampilkan permainan terbaik. Aksi yang luar biasa tentunya karena ini merupakan sebuah langkah dan juga fundamental bagi sepak bola Indonesia. Kali ini kita saksikan lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Fabio Askairawan. Ke belakang kali ini Indonesia mencoba untuk bermain build up dari kaki ke kaki. Dava Algaseni melebar kepada Matthew. Sayang sekali satu sentuhan dari maksudnya kepada Daniel Alfredo justru jatuh di kaki para pemain Australia. Cukup berbahaya kali ini. Masih mampu dilawan dengan cermat oleh Dava Algasemi. Penyelamatan gemilang. Ya, Kembali mematahkan upaya Australia.
untuk menciptakan gol. Cukup baik kali ini, Indonesia masih harus terus bertahan. Dan kali ini Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into Indonesia, Anthony harus langsung dijaga atau paling tidak dikawal oleh minimal 2 orang sekaligus untuk menjaga atau mempersempit ruang gerak dari seorang Anthony Didulika di sana. Karena beberapa kali Anthony Didulika dengan intelijensi yang cukup tinggi mampu memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk melakukan eksekusi tembakan di depan mulut gawang dari seorang Dava. oh sayang sekali. Penyelamatan dilakukan dengan cukup tepat dan cepat tadi, mampu kurang lebih ada juga kurang lebih head to head sendiri dari Dava ketika head to head dengan Anthony Didulika tentunya kurang lebih 3 hingga 4 kali tembakan. Dava mampu memprediksi, mampu memitigasi dan juga mampu langsung melakukan penyelamatan. Dan kita harapkan juga ke depan lini defensif juga bermain lebih kolektif, bermain lebih cepat dan juga ditangkap, mampu mengcover ruang-ruang kosong. Ini yang penting, Chris. Beberapa kali tadi ruang kosong, meskipun memang ruang kosong yang jangan sampai ini menjadi celah terutama dari Anthony Didulika. Ya, sosok berada babak kedua sudah dimulai dan saya ucapkan selamat malam untuk pendukung timnas Indonesia dimanapun Anda berada yang sedang menonton secara streaming menggunakan layanan aplikasi Tujuh Plus. Tetap kita dukung timnas Indonesia. Dan saat ini Australia berada di sisi kanan layar kaca Anda. Dan Indonesia berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan pakaian merah. Merupakan pakaian kebesaran tim nasional Indonesia di beberapa kesempatan dan harapannya adalah mampu memberikan semangat Garuda Muda malam hari ini. Kita prediksi ya, Chris, sepertinya tidak ada beberapa perubahan yang berarti dan kita harapkan apabila nanti memang permainan ataupun gameplay yang dilakukan oleh Coach Nova hingga menit ke-60 atau 15 menit pertama di babak kedua tidak ada begitu berarti, ini artinya harus adanya penyegaran atau untuk pemain yang menjadi game changer atau menjadi tentunya jenderal di tengah karena tadi kita beberapa kali sering kehilangan bola. Ya, terjatuh kali ini dan sebuah pelanggaran yang mengentung justru bagi Australia untuk bisa kembali melakukan serangan di sang kapten di Australia. Pemain yang berkali-kali tadi, Quinn McNichol, membahayakan dan juga cukup mengganggu konsentrasi para pemain tengah dari Indonesia seperti yang sempat kita sampaikan. Daniel Alfredo dan kawan-kawan, Evandra Florasta yang biasanya mampu mengatur ritme di lapangan tengah. Dan kita lihat masih dengan pola yang sama, bertahan dengan 1 striker tersisa di depan, 3 pemain, 4 mendompleng di lini kedua dan 5 di area pertahanan. Ya kita lihat ya, beberapa kali di menit awal permainan dari lini belakang tim U17 Australia, Chris, di mana dan juga pemirsa tim U17 Australia mampu bermain membaca pergerakan tidak terburu-buru, terus memberikan sentuhan 1-2 di lini belakang sambil beberapa kali sedikit maju bergerak ke depan untuk menciptakan satu sentuhan kejutan tentunya. Dan tentunya kita lihat beberapa kali di lini depan dari tim U17 Indonesia termasuk Bin Saiful Jatullah senantiasa membayangkan pergerakan dari lini belakang dari tim U17 Australia. Ini sang kapten dari Garuda Muda, Putu Apriawan. Pendek saja kali ini. Mencoba bermain dari kaki ke kaki, build up, kembali terpatahkan. Ya, lagi-lagi support harus lebih cepat. Yes. Ya, ditutup oleh temannya sendiri justru kali ini Australia. Oh, jatuh. Sebuah pelanggaran jelas dilakukan oleh Quinn McNichol. Berkali satu gerakan yang terlihat ya ketika menjatuhkan seorang Nazreo Alvaro di sana. Tim 17 Indonesia U8. Indonesia terus mencoba untuk melakukan penguasaan pergerakan bola. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana penguasaan bola terlebih dahulu, Chris. Tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan tekanan atau high press. Karena sepertinya format ataupun game plan ketika mencoba bermain defensif, terus akhirnya dimaksimalkan di counter attack kurang dapat berjalan dengan cukup baik di lapangan. Sehingga kuncinya adalah bagaimana cukup tenang untuk menguasai bola terlebih dahulu. Ya. Kembali ke Putu Apriawan kali ini, coba untuk melakukan build up. Kali ini berada di kaki Muhammad Al-Ghazali. Putu Apriawan, Al-Ghazali harus lebih berani membuka. Ya, kali ini coba untuk langsung menusuk namun lebih dekat kepada pemain bertahan dari Australia. Sayang sekali. Ya sebenarnya tadi juga kalau kita lihat ketika permainan Australia kita tekan, dia juga kehilangan arah membuat bola tadi. Bukan tadi. Ya, yang tadi kita sampaikan, Chris, menit 50 apabila nanti capai menit 10 menit lagi atau 15 menit pertama di babak kedua, tidak ada perubahan. So,
baiknya Coach Nova dapat melakukan penyegaran di lini depan. Tadi yang kita sampaikan ada jurudol seperti komandan. Cukup baik kali ini umpan langsung depan Matthew Ryan Becker tadi. Namun sayang sekali yang dituju tadi Mirza Vijatullah terjatuh. Pengamatan yang gemilang, umpan yang sangat baik tadi. Kita harapkan bisa terus konsisten, memang tidak total melakukan build up Indonesia di malam hari ini. Nampaknya ini adalah memang sebuah strategi yang diterapkan oleh Coach Nova. Dan skuad asuhan yang masih bertahan dengan pola yang serupa, pola yang cukup merepotkan Australia sejauh 50 menit pertandingan berlangsung atau 5 menit di babak kedua yang berlangsung. Sejak awal pertandingan tadi. Ya, Mirza pergerakan Mirza Vijatullah di babak kedua ini senantiasa terus arahan dari Coach Nova untuk membayangi pergerakan dari lini build up bahkan dari tim U17 Australia. Australia kali ini masih mencoba mencari celah. Indonesia masih melakukan zone marking. Yes. Ini beberapa kali sambil menguasai pergerakan bola sambil juga dari tim di belakang Australia seperti dapat tampil di putaran final Piala Asia U17 yang ke-7 kali ya, Chris. Tapi harapannya adalah agar lebih tenang dan tidak khawatir. Lebih baik doanya ya kita menang justru. Harus wajib tentunya. Harga mati. Australia masih sangat bersabar. Kita lihat lebih dari 2 menit, bola belum berubah. Ya, semua untung bagi para pemain Indonesia untuk bisa setidaknya mengambil nafas, tapi tetap harus berkonsentrasi dan fokus karena biasanya ada gerakan eksplosif yang coba ditampilkan oleh penggawa Australia di depan. Ya, sebenarnya juga merupakan kesempatan bagi tim U17 Indonesia untuk melakukan screening bagaimanakah dan juga prediksi arah pergerakan bola. Bukan ke sisi kiri kali ini. Tempel cukup ketat kali ini, 3 pemain. Satu pemain bernomor punggung 10 yaitu Amran Tapu. Yang ini cukup efektif dan juga efisien juga ya. Bagaimana pergerakan dari tim U17 Australia langsung ditutup oleh minimal 3 pemain tadi. Tim U17 Indonesia dengan tujuan untuk memang mematikan langkah dan juga mempersempit ruang gerak dari tim U17 Australia untuk menciptakan peluang crossing dari dekat kotak penalti. Cukup baik kali clearance dilakukan tadi. Biasan kapten dari Australia Queen Mapiko lempar ke dalam. Kalau dengan cermat clearance maksudnya tadi dia meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam baju Australia setelah Al Ghazali maksudnya memberikan umpan kepada Muhammad Mirza Vijatullah. Ya, secara historis sejak tahun 2008 Chris, sebenarnya memang kita ketika berhadapan dengan tim U17 Australia memang kita 5 kali pertandingan sejak tahun 2008 belum pernah menang ya Chris ya. Kali tentunya kita harapkan ini menjadi titik balik turning point di U17. Sebuah momentum kali ini goli. Dribbling sendirian ya cukup baik kali ini. Indonesia mencoba untuk menerkam lewat sebuah skema serangan. Ada peluang masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini lebih bersabar. Goli kembali kepada Goli. Lihat video pemain bernomor 27 ini. Oh, kita lihat. Support yang terlambat memang Goli berharap tadi bagaimana pemain bernomor punggung 14 yaitu Fabio Aska Irawan masuk dan memberikan support di sisi yang lain. Namun sayang sekali tadi justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali membuang-buang momentum dan kesempatan. Ya sebenarnya secara bahasa kita beruntung ya, karena kita saling berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, para pemain Australia belum tentu ngerti. Tapi pemain Australia berkomunikasi dengan bahasa Inggris kita pasti ngerti ya. Itu menjadi satu tentunya hal yang tentunya menjadi keuntungan bagi kita. Namun bagaimanakah patutnya adalah ketenangan dan juga bagaimana membaca peluang kosong tentunya. Chris tampil memanfaatkan ruang kecil apapun dan juga mampu mengkombinasikan pergerakan kolektif untuk melakukan tekanan, terutama di sisi tengah maupun kiri tadi. Coach Nova juga terlihat masih kurang tenang tentunya ya, masih terus memberikan arahan ya Chris dari pinggir lapangan. Para coba dalam cukup baik dan kita lihat bagaimana Dava melakukan inisiatif menangkap bola. Oh, mohon maaf, maksud saya adalah Dari kiper Australia ya, Jai Jankovic. Lebar kali ini. Australia mencoba kembali mengatur ritme dan tempo permainan. Dan satu hal yang menarik adalah Indonesia tidak terbawa oleh tempo permainan Australia. Ya, sebenarnya ini adalah beberapa kali kita lihat ya tim U17 Australia mampu melakukan ini. Ini juga pancingan ya Chris untuk mencoba dari tim U17 ini sebenarnya pancingan untuk bagaimana kita dapat keluar dari zona pertahanan sehingga akhirnya ada ruang kosong yang di belakang sehingga tim U17 juga melakukan counter attack. Namun yang patut kita apresiasi tim U17 cukup tampil lebih tenang dibandingkan di babak pertama, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu tergesa-gesa dan tentunya ini dapat menciptakan sambil melakukan pengawasan dan juga screening serta memprediksi arah pergerakan bola atau aliran bola yang akan dilakukan oleh tim U17 dari Australia. Dari arahan Coach Nova bergerak lebih defensif sebelum akhirnya melihat ruang kosong untuk melakukan tembakan dan juga akan counter attack. Namun sayang sekali dari satu gerakan dari Daniel Alfredo tadi kurang dapat maksimal untuk melakukan intensitas atau sentuhan akhir di depan gawang yang dijaga oleh Jai Jankovic tentunya dari goalkeeper dari tim U17 Australia. Pergantian pertama nampaknya dipersilakan oleh Australia yaitu Max Miller, pemain bernomor punggung 22 berada di pinggir lapangan dan pemain yang merupakan pemain berkarakter menyerang. Indikasi Australia mencoba untuk mencuri poin di babak kedua ini. Mulai gerah ternyata kita lihat bagaimana Brad Mellon Lianatoe dari Australia ini dan kita saksikan berbahaya kali ini pergerakan
ditampilkan seperti yang saya katakan tadi, efek kejut yang harus diperhatikan oleh punggawa Indonesia muda. Ya, justru yang tadi kita sampaikan ketika memang tidak ada perubahan berarti di menit ke-60 harus ada beberapa pergantian pemain, justru ada di kubu tim U17 Australia, Chris. Nanti kita lihat apakah Kosnova, namun sepertinya jika komposisi seperti ini masih berjalan, Kosnova sepertinya belum perlu untuk menggantikan beberapa rotasi pemain, karena memang dari lihat kita ada stamina dan juga bagaimana kejelian serta hands-on masih aman di saat di lapangan hijau. Tidak ada pemain yang sepertinya melakukan beberapa hal gugur atau hal yang tidak dilakukan. Kuncinya ini sabar ya, Chris. Bagaimana sabar dan tenang, tidak terlalu terpancing. Ya, karena kita lihat juga memang ini satu Memanfaatkan dia seorang diri untuk menuju ke depan, dan akhirnya ketika ada kesempatan untuk melakukan tusukan, namun pergerakan Mirza Kerjatullah kurang dapat disupport oleh rekan-rekannya karena memang jarak yang tempuh yang lebih jauh dan juga pergerakan yang tentunya terlalu menguras energi ketika di lini belakang seperti Fadil Alberto maupun yang lainnya membantu pergerakan Mirza Kerjatullah ketika lakukan putar atau lakukan tekanan di depan perut gawang dari Jai Ajarovic. Ya, kita harus menunggu laporan seorang pemain yang masuk dan menggantikan dan digantikan maksud saya oleh Max Miller. Masih menunggu, belum muncul lagi. Ini menarik ya, bagaimana kita melihat Indonesia dan juga Australia sama kuatnya, sama menggunakan formasi yang hampir serupa dan strategi yang hampir serupa ya. Justru yang menarik adalah di game plan atau di babak kedua ini tim U17 Australia tidak terlalu tampil atau tidak terlalu tampil high press seperti di babak pertama tadi, bermain lebih tentunya juga tampaknya sedikit meng-copy paste apa yang dilakukan Indonesia, lebih bermain juga defensif. Jadi ini kita juga menunggu waktu sabar ini antara Indonesia atau Australia akan memberikan efek kejutan di babak atau di waktu selanjutnya. Kalau tadi Anda mengatakan copy paste artinya Australia mengikuti dan masuk ke dalam gaya bermain Indonesia, ini sebuah keberuntungan untuk kita. Seharusnya Sebuah dampak positif harusnya, karena ketika kita menciptakan skenario harusnya kita lebih menguasai skenario itu. Al-Ghazali kali ini kembali kepada Putu Apriawan. Ya, kita lihat berkali-kali ya masih ada kontrol yang kurang cermat, passing yang kurang cermat. Ketika dibutuhkan passingnya justru lambat atau lebih pelan. Ada kalanya juga pemain kita passingnya terlalu kencang justru. Bahkan Lani Tatu juga tadi sudah sampai bosan. Ya, kalau kita melihat papan klasemen sementara dari gelaran tentunya dari kualifikasi Piala Asia U17, sepertinya ada beberapa tim yang sudah dipastikan untuk ke satu tingkat seperti Korea Utara dengan sudah torehan 12 poin. Ini artinya sudah 4 kali bermain dengan hasil kemenangan 4-4-nya. Kemudian juga Afghanistan, Chris di grup B dengan torehan 12 poin, ini artinya sudah bermain 4 kali dan menang tentunya. Kita juga lihat dari klasemen sepertinya perasaan yang juga Tiongkok memiliki hasil serupa juga dengan torehan 10 poin. Masih menunggu tentu. Ya, kurang dari 1 menit lagi di waktu normal, Chris. Bahkan tersisa beberapa detik lagi. Yes. Dan nampaknya Sobat Sport dimanapun Anda berada, inilah akhir dari pertandingan antara Indonesia Under 17 menghadapi Australia Under 17. Perang strategi bermain seperti yang tadi kita lihat ternyata bertahan hingga akhir pertandingan. Skor kacamata menutup perjumpaan kita di hari ini. Ya. Indonesia 0, Australia 0, dan praktis Australia saat ini meraih atau mengoleksi 7 poin. Begitupun dengan Indonesia 7 poin. Namun kita melihat bagaimana ini ternyata bukanlah sebuah perang strategi, Yes. tapi memang menunggu hasil seri. Indonesia 0, Australia 0.